Ada kalanya orang mengatakan sukses itu saat jabatannya tinggi, karena di satu tempat, di situ daerah yang banyak pejabatnya, sehingga kalau hanya menjadi pejabat-pejabat biasa itu belum sukses. Baru setelah paling tinggi di antara mereka yang ada di wilayah itu, tinggi jabatannya, dia disebut orang sukses. Petani yang hektaran tanahnya, yang bahkan uangnya lebih banyak dibandingkan pejabat tadi, karena sehari-harinya kotor, orang Sunda bilang bobolopot. Bobolopot itu dianggap tidak sukses. Padahal kalau bicara uang per bulan dari pertaniannya, dibandingkan pejabat yang gajinya cuma 6 juta sampai 7 juta, bisa catat 5 juta lebih. Itu yang halal, yang haram kita tahu. Atau anggota dewan ya yang 11 juta lebih, itu yang halalnya, kecuali tambah-tambah sidang dan yang lain-lain, kunjungan-kunjungan beserta yang haramnya misal. Lebih banyak misal si petani itu, karena di situ cara berpikirnya jabatan, maka yang sukses adalah yang jabatannya tinggi. Ada kalanya di satu daerah, di situ rata-rata orangnya bisnis. Yang sukses itu yang banyak perusahaannya, yang menguasai berbagai hal dalam bidang bisnisnya, walaupun utangnya banyak, pokoknya sukses. Itulah manusia. Kalau parameternya manusia tidak akan pernah sama, maka saya ingin mengajak diri saya dan semuanya, mari kita mulai sekarang memahami sukses itu sukses tentu sebagaimana sukses pengertian yang disampaikan oleh penguasa semesta, Zat yang Maha Cinta. Kita bagi saja sukses itu biar lebih mudah, dua. Pertama, ada sukses kecil. Kedua, ada sukses besar. Sekali lagi, ada sukses kecil, ada sukses besar. Kalau bisnis kita maju, bahkan kita menjadi raksasa dalam bisnis, sebut saja itu kesuksesan. Tetapi kesuksesan itu adalah kesuksesan kecil. Berapapun nominal yang kita miliki, sehebat apapun aset yang terkumpul, itu adalah sukses kecil. Andai pun Allah menganugerahkan kemampuan kita sampai berpengaruh, lalu memiliki jabatan yang tinggi, setinggi apapun jabatan itu, maka jabatan tertinggi yang pernah kita miliki sebagai titipan dari Allah itu adalah sukses kecil. Andai kita menjadi orang berpengaruh pula, lalu banyak jamaah, lalu kita punya banyak umat, banyak masyarakat, kalau seorang kiai banyak santri, maka itu adalah sukses kecil. Tugas kita adalah dari semua sukses kecil itu harus mampu menghantarkan kepada kesuksesan besar, kesuksesan menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menyelamatkan di dunia dan terutama di akhirat kelak. Karena selama itu membuat keselamatan dan kebahagiaan di dunia, semuanya adalah kesuksesan kecil. Ini bisa dipahami ya Pak ya? Sekali lagi, apapun yang kita miliki, kesuksesan dalam bidang apapun yang Allah titipkan dan anugerahkan kepada kita, selama masih dalam hal yang sifatnya material dan duniawi, maka itu adalah kesuksesan kecil yang tugas kita menghantarkan kesuksesan kecil itu menuju kepada kesuksesan besar. Pertanyaannya adalah, apa kesuksesan besar? Sukses dalam bahasa Al-Quran diwakili oleh pertama kalimat muflihun. Aflaha, muflihun itu artinya sukses. Di kalimat lain dalam Quran ketika menyebut sukses itu dengan kalimat fauzan azima,
faizun. Maka kalau ada ayat yang di ujungnya muflihun atau di awalnya aflaha, atau ada kalimat faza dalam Quran, atau fauzan azima, atau faizun, itu artinya sukses. Terlalu banyak ayat yang menjelaskan tentang kesuksesan dalam Quran. Bukan tempatnya kita di sini bicara itu. Tapi paling tidak saya ingin mengambil saja satu ayat. Menurut Allah, sukses itu adalah yang seperti disebutkan, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Bahkan ini sering biasanya dijadikan ayat ditalqin bagi orang yang sudah meninggal dunia. Biasanya para kiai, para ustadz atau di salem bilang itu lebih ya. Kalau ada orang meninggal lalu ditalqin itu biasanya pakai ayat ini. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Faman zuhziha, kata Allah, barang siapa, di situ man bisa seorang, bisa dua, bisa banyak orang, bisa laki-laki muzakkar, bisa perempuan muannas. Siapapun orang zuhziha yang Allah selamatkan, anin nari, dari siksa neraka, wa udkhila, dan orang tersebut dimasukkan Allah al-jannata, ke surganya. Siapapun orang yang diselamatkan Allah dari siksa neraka dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, faqad faz, dialah sebenar-benarnya orang sukses. Maka andai kita dititipi materi, perusahaan atau apapun tidak menghantarkan ke surganya Allah, Haji Tati, Haji Casa, belum sukses kita. Itu baru sukses kecil. Maka saya berdoa keberkahan tadi, semoga perusahaan apapun yang dimiliki di Cikarang, di sini atau dimanapun, ini kesuksesan kecil yang akan menghantarkan kepada kesuksesan besar, menyelamatkan kita dari neraka dan layak kita masuk di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu berkah baru. Kalau tidak begitu, belum sukses. Kalau hanya berpikir berapa yang akan kita kantongi, berapa, semakin kita banyak mengumpulkan, hati-hati, semakin harta dikumpulkan semakin dekat ketika dengan khutbah. Sekali lagi, semakin banyak harta dikumpulkan, semakin dekat kita dengan neraka khutbah. Nih, jarang nih kiai ngomong di depan orang kaya atau orang yang tukang usaha begini. Biasanya kiai jadi penjilat gitu, nyari-nyari duit gitu. Disangkanya kita hidup di dunia lama. Man tawaddu alil ghaniyin ligina faqad dhahabat fulusa dini. Siapa yang tawaddu, merendahkan diri di hadapan orang kaya, maka 2/3 agamanya hilang. Ini dalil yang jarang mau dikatakan karena tadi takutnya nggak ada amplop bagi kiai biasanya. Istighfar, mun masih karito. Banyak kiai tapi tidak nyai, sehingga hari ini dipertaruhkan kekiaian itu. Mereka lebih mencari popularitas duniawi, bukan nilai-nilai langit. Ini yang semakin jarang. Sekali lagi, kesuksesan saat tidak menghantarkan kepada mendapatkan surganya Allah dan tidak menjauhkan dari neraka, maka itu baru sukses kecil.